Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siska Kristi Purwinta. Saya berasal dari sekolah SMAK GPID Sumbersari. Para dewan juri yang terhormat dan saya banggakan, di sini saya sebagai tim oposisi yang tidak setuju dengan mosi yang berbunyi. Dewan ini akan menghukum siswa yang menyaksikan atau mengetahui perundungan, tetapi tidak berusaha mencegah atau melaporkannya. Karena kondisi saat itu sangat tidak adil dan produktif. Mengapa demikian? Karena menciptakan budaya ketakutan akibat perundungan yang terjadi, membungkam pelaporan akibat ketakutan akan menjadi korban selanjutnya, dan mengkriminalisasi korban trauma, sehingga harus menawarkan pendekatan rehabilitatif berbasis edukasi, empati, yang berfokus pada pemulihan, bukan hukuman. Kebijakan ini berdampak buruk bagi korban dan siswa yang trauma karena banyak siswa yang menyaksikan perundungan yang tidak bertindak. Bukan karena mereka mendukung pelaku, melainkan karena mereka takut menjadi korban berikutnya. Bayangkan jika kita menghukum mereka, sama saja kita menghukum korban sekunder atau korban kedua, sehingga mengakibatkan trauma masa lalu. Daripada memberi hukuman, lebih baik kita memberi alternatif yang lebih baik, berupa pelatihan menjadi upstander atau pembela, karena memberi pelatihan khusus kepada siswa tentang cara aman membela korban atau mengalihkan perhatian pelaku, seperti teknik distraction atau delegation, tanpa membahayakan diri sendiri. Saya memiliki argumen yang pertama, secara logika, siswa yang menyaksikan atau mengetahui perundungan yang dimana tidak memiliki kekuasaan atau dominasi dalam lingkup sekolah itu, sehingga para siswa tidak berusaha atau mencegah serta melaporkannya pada guru, karena siapa tahu kalau korban berikutnya adalah siswa yang melaporkannya itu. Sehingga sebagian siswa berpikir seperti itu dan tidak sebaiknya dihukum karena mereka hanya menyaksikan atau mengetahui perundungan itu, bukan yang melakukannya, di mana termasuk pelanggaran logika dan keadilan. Argumen yang kedua, saksi berpotensi menjadi korban berikutnya. Karena jika mereka melaporkannya kepada guru atau seseorang yang berada dalam lingkup sekolah itu, mungkin saja didengar oleh si perundung dan berpotensi saksi menjadi korban berikutnya, karena si perundung takut akan dilaporkan kepada guru atau staf, bahkan pegawai yang berada di sekolah itu, dan diberi hukuman akibat perundungan tersebut. Argumen yang ketiga saya, hukuman merusak budaya sekolah dan edukasi. Karena menghukum siswa yang diam akan menciptakan budaya yang menyalahkan, memperburuk trauma, dan merusak hubungan antar siswa. Akibatnya, hukuman tersebut sehingga menciptakan ketidakadilan antara siswa yang diam dengan siswa yang merundung tersebut. Argumen yang keempat saya, menghukum siswa yang berada dalam ketakutan atau tekanan psikologis hanya akan menambah beban mental mereka. Apalagi siswa yang dijatuhi hukuman adalah siswa yang tidak melakukan perundungan tersebut, melainkan siswa yang melakukan perundungan tersebut tidak diberi hukuman. Mungkin saja diberi hukuman, tapi kita tidak tahu kalau itu ternyata tidak diberi hukuman. Sebaiknya siswa yang menyaksikan atau mengetahui perundungan tersebut
mereka tidak diberi hukuman karena bukan mereka yang melakukan perundungan tersebut, melainkan siswa yang melakukan perundungan tersebut yang harus dijatuhi hukuman. Argumen yang kelima saya, jika pelaporan diwajibkan dengan ancaman hukuman, mungkin para siswa yang menyaksikannya akan merahasiakan kejadian atau insiden tersebut yang terjadi. Karena para siswa takut akan melaporkan insiden atau kejadian tersebut kepada guru atau seorang yang berada dalam sekolah tersebut, akan takut dijatuhi hukuman padahal mereka tidak melakukan perundungan tersebut. Dan mereka merahasiakannya untuk melindungi diri sendiri atau teman-teman mereka dari masalah yang terjadi tersebut. Argumen yang keenam saya, menghilangkan sifat empatik, di mana karena hukum yang memaksa atau otoriter tidak akan menumbuhkan kepedulian yang tulus, melainkan mengubah siswa menjadi upstander, harus melalui pendekatan edukatif, konseling, atau pembinaan empati, bukan berdasarkan ancaman. Terima kasih.